pertama itu ISPA. Yang paling sering terjadi dan kasus yang paling tinggi di kita itu adalah ISPA, flu batuk ya. Terus yang keduanya apa? Tuberkulosis. Tuberkulosis pada anak sekarang sedang meningkat ya ibu-ibu. Jadi tidak hanya flu batuk biasa, tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri. Ketiganya skabies, sakit mata. Kemarin kita awal tahun itu dilanda KLB sakit mata. Mungkin di sini juga ada beberapa anak yang sakit mata mungkin ya. Itu juga sama penyebarannya. Terus DBD, sering dengar ya, DBD, terus campak, gondongan, diare, cacar air, dan cacingan. Boleh di next Bapak. Nah ini ada beberapa foto-foto penyakit. Mungkin yang sama itu adalah skabies, campak, sama cacar air. Terlihat sama, tetapi ternyata itu adalah penyakit yang berbeda. Penyebabnya pun berbeda. Ya, gitu. Boleh di next? Kita lihat perbedaan dulu batuk dan tuberkulosis. Ya, perbedaan antara batuk biasa itu biasanya disebabkan oleh virus. Ya, sedangkan kalau misalnya tuberkulosis disebabkan oleh bakteri. Ketika virus dan bakteri itu penanganannya berbeda, obatnya pun berbeda. Ya, jadi tidak disamakan. Terus penyebabnya virus, alergi, iritasi, dan lain-lain. Batuk, flu batuk, pilek biasa. Sedangkan kalau misalnya penyebab tuberkulosis itu khusus Mycobacterium tuberculosis. Ya, ada yang sering dengar ya Bu tentang tuberkulosis? Pengobatannya berapa bulan? 6 bulan ya. Jika memang dia ada yang lupa minumnya di hari itu, dia juga harus wajib mengulang dari awal. Ya, gitu. Gejalanya apa nih yang flu batuk? Biasanya sering gejalanya ringan ya. Seperti demam, sakit kepala, terus hidung tersumbat, sakit tenggorokan. Ini sering terjadi di anak-anak. Ya, apalagi masih sekolah. Kenapa? Ketika anaknya tahu flu batuk, tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan dengan sabun, hidupnya berkelompok di satu ruangan yang padat, makanya penyebaran virus itu lebih cepat gitu. Sedangkan kalau misalnya gejalanya TBC itu biasanya demam di malam hari, khas demamnya di malam hari, berkeringat di malam hari ya. Terus berat badan turun atau tidak naik-naik saja. Nah biasanya kalau untuk balita kita menyarankan untuk cek mantuk. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah dasar biasanya kita melakukannya itu TCM untuk penegakan diagnosa atau cek dahak ya kalau kita sering dengar mah. Terus yang keduanya yang selanjutnya itu batuk lebih dari 2 minggu. Kalau memang misalnya di lingkungan kita nggak tahu nih di lingkungannya ada yang kena TB atau enggak. Biasanya di lingkungan kita yang terkena TB itu suka malu atau menjadinya minder. Ah, saya kena TB, minder, padahal nggak apa-apa kalau misalnya selama kitanya menggunakan masker, terus penderita pun menggunakan masker, itu masih aman-aman saja. Tapi jangan terlalu lama untuk ngobrolnya, jangan terlalu lama ya. Terus tatap mukanya pun jangan terlalu lama. Terus next. Nah, pencegahannya apa? Untuk flu batuk itu sama ya, flu batuk, tuberkulosis. Yang pertama itu wajib mencuci tangan. Anak-anaknya pasti mencuci tangan sebelum makan nggak Bu? Kadang anak-anak itu suka lupa ya kalau nggak diingetin. Terus yang keduanya ketika memang anaknya udah gitu ya, udah batuk, udah pilek nih awal-awal, diwajibkan menggunakan masker ya. Terus yang selanjutnya itu menutup mulut ketika batuk ataupun bersin. Diajarkan etika batuknya, etika bersinnya. Jadi tidak hanya asal bersin itu bersin ditutupin pakai tangan. Ya, kita punya etika batuk ataupun bersin. Yaitu gimana? Di ujung sini kita tutup seperti ini.
langsung. Karena kalau misalnya di tangan, anak-anak itu memegang meja, memegang apa yang akan dipegang juga oleh orang lain. Virusnya ada di situ. Tiba-tiba anak-anaknya memegang sekitar wajah. Ya, wajah itu adalah cara masuk paling utama virus masuk. Dari mana? Dari rongga mata, hidung, dan mulut. Ya, itu paling cepat penyebarannya. Hindari kontak langsung, apalagi tidak menggunakan masker ya. Sirkulasi udara yang baik, terus meningkatkan daya tahan tubuh dengan gizi seimbang. Sekarang sudah bukan 5 sehat 5 sempurna ya. Sekarang menggunakan gizi seimbang, semuanya seimbang ya. Boleh next Pak. Ini antara yang tadi perbedaannya skabies ya. Skabies, campak, demam berdarah, dan cacar air. Ada yang tahu perbedaannya ibu-ibu? Belum ya. Nah, yang pertama itu skabies biasanya sering kita jumpai ketika ke pondok-pondok. Kenapa? Karena penyebarannya itu melalui cairan. Ya, dibaca dulu. Coba, skabies menyebabkan gatal parah terutama pada malam hari yang adanya terowongan kecil di bawah kulit biasanya. Jadi biasanya ketika anak yang terkena skabies atau biasanya kita sebutnya buduk ya Bu ya, kalau misalnya orang Sunda mah ya buduk gitu. Itu tuh ada rongga di bawah kulit yang biasanya kita tuh nggak terlihat kalau misalnya dengan ada cuma gatal-gatal aja gitu. Padahal di bawahnya itu ada rongga jalannya untuk apa? Untuk kutunya biasanya ya. Penyebabnya oleh tungau ya, tungau itu yang ada di kasur biasanya. Gejalanya gatal ya, terus terjadinya di malam hari, muncul ruam, bintik-bintik merah seperti tadi, tapi berbeda dengan bintik merahnya dengan campak ataupun cacar air. Walaupun sama-sama ada airnya di dalam, tapi beda. Biasanya dia itu, boleh Pak di slide yang sebelumnya tadi, terus lagi yang foto-foto. Nah, kalau ini di sini itu akan terjadinya bintik ruam yang hanya di situ-situ saja, tapi bisa menyebar ke area wajah, badan ataupun kaki. Sedangkan campak dia itu tidak ada airnya, tapi dia ada di seluruh tubuh, tidak hanya blok-blokan. Beda lagi dengan cacar air. Cacar air itu semuanya ada berenggang. Kalau ini kan nggak renggang, dia blok satu blok. Kalau ini tuh renggang-renggang, tapi terjadinya di seluruh tubuh juga. Gitu ya. Ini beda antara ini sama ini, terlihat ya Bu bedanya? Nah, kalau yang ini sama ini mungkin nyaru, tapi itu hanya di satu titik saja. Beda lagi kalau misalnya si anaknya megang ke area-area tubuh yang lain, dia akan sama-sama terkena juga. Boleh Pak selanjutnya. Terus, nah sebelumnya, nah campak biasanya suka identik dengan tampok, padahal berbeda. Ya, campak itu disebabkan tuh dengan virus campak. Sama dengan rubella. Vaksin rubella ibu-ibu pernah dengar? Iya, itu sama, cuma berbedanya dengan penyebabnya saja. Ada campak itu, campaknya dari Jerman. Kalau rubella itu penyakit rubella biasanya banyaknya di Singapura. Ya, gejalanya apa? Dimulai dengan demam tinggi, batuk pilek. Ya, biasanya juga matanya merah. Khasnya untuk campak, selain hanya ruam, dia juga matanya merah, seperti orang yang sakit mata teler. Itu biasanya ciri-ciri campak. Terus yang selanjutnya itu penularannya sangat menular melalui percikan air liur. Ya, jadi bukan dengan kulit ke kulit. Biasanya orang-orang itu takut bersentuhan soalnya
dari kulit ke kulit, bukan. Ya, itu biasanya menularnya dari percikan air liur. Terus dan juga saluran nafas, selain terlihat dari fisik, dia juga menyerang saluran nafas. Kalau misalnya memang anaknya tidak melakukan vaksin. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya untuk yang menggunakan vaksin, tubuh kita udah tahu nih virus apa yang masuk. Jadi gejalanya akan lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan vaksin. Terus pencegahannya apa? Melakukan vaksinasi, ya, MR yang kemarin anak kelas 1 divaksin. Ya, itu ada anak-anak yang belum melakukan vaksin atau yang kelewat mungkin vaksinnya, boleh melakukan di puskesmas setiap hari Rabu. Ya, kita melakukan hari imunisasi di puskesmas itu di hari Rabu. Boleh datang ke sana pagi-pagi atau misalnya jam 10 siang boleh. Ya. Terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu udah pasti ya. Terus cuci tangan. Dari sekian banyak yang kita bahas dari sebelumnya, cuci tangan itu paling utama. Ya, karena penyebaran virus itu atau bakteri lebih cepat melalui anak masuk tangan ke dalam mulut, apalagi melalui makanan. Terus habis itu menghindari kontak langsung dengan penderita dan menjaga kebersihan rumah. Ya, karena tadi sirkulasi udara. Ya, ketika organ pernafasan yang diserang, berarti sirkulasi udara yang harus kita pantau. Gitu. Boleh di next. Terus cacar air, kemarin banyak sekali katanya yang terkena cacar air. Ada 50%-nya? Ada? Enggak, kurang dari 50%. Kemarin saya dapat laporan akhir tahun itu 50% SD Cakring berapa ya? Cakring 2 apa Cakring 5 terkena cacar air juga. Memang banyak sekali virus cepat menyebarnya. Kenapa? Karena biasanya anak ini ketika lukanya belum kering, dia sudah masuk sekolah. Ya. Nah, cacar air itu apa sih? Memiliki gejala demam, ruam, gatal berupa lepuhan berisi cairan. Nah, cairannya jangan dipecahin ya ibu-ibu ya. Ada yang suka dipecahin cairannya? Enggak ya, enggak boleh. Nanti selain dia membekas, itu adalah cara dia penyebarannya lebih cepat cairannya. Penyebabnya virus varicella zoster. Ya. Gejalanya muncul lepuhan berisi cairan yang sangat gatal di kulit. Ketika sudah ada cairan, sudah ada ruam, jangan sekali-kali digaruk. Ketika sudah ada pecahan, anak megang yang lain, penyebarannya lebih cepat ke seluruh tubuh. Ya. Terus habis itu biasanya dimulai dari daerah dada, wajah, punggung ya, serta dapat disertai demam dan sakit kepala. Itu pasti. Terus yang selanjutnya penularannya melalui kontak langsung dan percikan cairan dari lepuhan ataupun saluran pernafasan. Kenapa sih kalau misalnya di rumahnya ada yang terkena, pasti kakak atau adiknya juga ada yang kena. Biasanya mereka satu lingkup terus tidur bareng-bareng itu lebih cepat. Kenapa? Karena adanya satu selimut yang sama. Ya, atau dia deket-deketan itu sama karena cairan yang terkena sentuhan kontak langsung itu lebih cepat gitu. Terus pencegahannya apa? Paling utama itu menghindari kontak. Ketika memang sudah anaknya terkena, diwajibkan tidak sekolah dulu. Dipastikan lukanya sudah mengering. Ya, tidak berarti kalau misalnya anaknya sudah sehat, sudah bisa beraktivitas, anaknya boleh sekolah. Jangan dulu, ketika sudah mengering, lukanya sudah benar-benar kering, tidak ada cairan-cairan ataupun luka-luka basah, dia boleh sekolah. Tapi kalau misalnya memang masih ada beberapa luka, jangan dulu sekolah ya ibu-ibu ya. Soalnya kenapa?
kasihan teman-temannya, kasihan teman sebakunya, karena akan menjadi penularan yang sangat cepat gitu. Terus dipastikan menggunakan masker, menjaga kebersihan dengan cuci tangan secara teratur gitu. Terus yang selanjutnya demam berdarah. Kemarin pun di bulan-bulan sebelumnya dikhususkan untuk Manggahang ini pelonjakan kasus itu banyak sekali. Cuman alhamdulillahnya tidak ada korban kasus meninggal di kita ya. DBD ini sering banget terjadi di masyarakat, apalagi lingkungannya yang padat. Nah, kenapa dibahas di sekolah? Karena biasanya anak-anak itu terkenanya bukan di rumah, tapi melainkan di sekolah. Gitu. Kenapa Neng bisa? Biasanya di sekolah itu suka ada entah itu tanaman hidroponik ya, media sekolah gitu, media pembelajaran, atau misalnya ada beberapa titik-titik mungkin anaknya buang sampah atau yang lainnya tidak ternotis oleh penjaga sekolah atau yang lainnya. Jadi ada genangan-genangan air ya yang kita tidak lihat, menjadi penyebaran penyakit DBD. Kenapa Neng bisa? Karena yang namanya penyakit DBD atau Aedes aegypti ini biasanya hidup di air yang menggenang, yang bersih, yang sedikit gitu, bukan air yang kotor. Dia itu biasanya senang di air yang bersih, menggenang, dan hanya sedikit. Kalau misalnya dia yang kotor, dia nggak mau, berbau, kotor, berwarna, dia nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya nih di rumah, dia lihat lagi, mungkin di rumahnya ada air yang menggenang atau tanaman hidroponik, jangan lupa dibersihkan minimal seminggu sekali ya. Terus penyebabnya virus Dengue ya, gejalanya demam tinggi, nyeri hebat di kepala, otot dan bagian sendi itu nyeri biasanya. Ada mual muntah, kehilangan nafsu makan, ruam merah, dan yang paling penting, ketika anak sudah 3 hari demam, diwajibkan melakukan tes darah. Bukan berarti ketika trombositnya rendah itu DBD. Tidak hanya DBD itu identik dengan trombosit rendah, tapi ketika trombosit rendah bukan berarti DBD. Hanya satu tes yang bisa dipastikan dia itu terkena penyakit DBD, yaitu MS1. Tapi memang jarang diberikan untuk pengecekan. Kenapa? Karena biasanya di rumah sakit itu mahal, sekitar 2 jutaan. Itu biasanya punya rumah sakit swasta. Ya, di Ulas Asih juga jarang, biasanya di Utomo yang saya sering lihat ya, di beberapa rumah sakit swasta. Kenapa Neng kalau misalnya trombositnya rendah biasanya DBD katanya gitu ya, padahal enggak. Biasanya yang dikatakan DBD itu ketika sudah di bawah 80.000 ya. Nah, jangan juga sampai ibu-ibu lengah. Kalau misalnya anaknya demam, udah biar aja dikasih paracetamol. Jangan, apalagi ketika sudah ada pendarahan, baik itu dari gusi, dari hidung, dari dubur, atau dari BAB-nya, ya, dari telinga. Biasanya itu sudah menjadi shock, susah untuk ditangani. Ya, biasanya orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang telat dikasih penanganan, sudah seminggu lebih baru dibawa ke rumah sakit. Ya, jangan sampai seperti itu. Ketika anak sudah demam 3 hari tidak turun ataupun naik turun, diwajibkan melakukan cek darah, baik itu di klinik, di rumah sakit ataupun di puskesmas. Di puskesmas juga bisa ya ibu-ibu ya. Terus cara pencegahannya apa? 3M plus tadi ya. Terus PSN, mencegah gigitan nyamuk menggunakan apa? Sebelum sekolah anaknya pakai lotion anti nyamuk ya. Jangan hanya lotion yang biasa, tapi anti nyamuk juga wajib. Namanya anak di sekolah, kita nggak tahu bertemunya siapa, bertemunya apa ya.
Terus melakukan fogging. Biasanya masyarakat itu ribut untuk melakukan fogging. Padahal fogging itu bukan paling utama. Paling utama itu PSM. Ya, next Bapak. Oke, penyakit gondongan di sini pernah ada yang kena gondongan? Anaknya pernah? Yang satu kena, satu kelas kena? Ya, biasanya itu gondongan terjadinya infeksi ataupun infeksi virus pada kelenjar air liur. Biasanya di sini. Ya, makanya biasanya bengkaknya di bawah sini. Di sekitar rahang dan telinga, disertai demam, sakit kepala, dan kesulitan mengunyah karena di sininya bengkak. Jadi anaknya nggak mau makan karena sakit. Ya. Penyebabnya itu golongan parinisovirus. Itu contoh virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau misalnya pakai mikroskop. Gejalanya apa? Pembengkakan kelenjar. Terus terjadinya pembengkakan kelenjar di bawah telinga. Demam anak itu biasanya sampai 39. Selain gejala yang di atas, mulut juga menjadi kering. Biasanya karena anaknya nggak mau minum, nggak mau makan karena sakit. Ya, selain bengkak tuh sakit, terus hilang nafsu makan, nyeri bagian perut juga karena makannya nggak teratur. Jadinya dia sakit juga di ke perutnya. Terus penyebaran virusnya melalui apa? Percikan air liur. Ya, jadi diwajibkan kalau misalnya anaknya sakit, wajib gak enak badan langsung pakai masker karena banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh percikan air liur, ya, udara. Udah bagus-bagus kemarin ya waktu kita COVID pakai masker, sekarang tidak lagi gitu. Padahal banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh percikan air liur, ya. Terus selanjutnya seperti saat batuk, ya, dan berbagai peralatan makan. Nah, seperti ini penyebarannya ibu-ibu. Kalau misalnya kita batuk, makan, ratusan virus itu yang ada di dalam tubuh itu keluar. Batuk nih, sekarang langsung banyak banget virus-virus yang keluar tanpa kita sadari. Padahal hanya cuma sekali batukan saja. Terus pencegahannya apa? Vaksin MR. Kenapa sama? Memang untuk virus ini satu golongan dengan vaksin MR, makanya dapat dicegah, ya. Hindari berbagi alat makan. Terus sering anaknya cuci tangan. Jika ada anggota keluarga yang gondongan, biasanya diusahakan jaga jarak di rumah pakai masker. Ini tidak hanya terjadi di anak-anak, tapi di orang dewasa juga bisa. Jadi kalau misalnya anaknya ada yang gondongan, jangan lupa anaknya di rumah juga pakai masker, takut terkena ayah ibunya juga, ya. Next, Bapak. Penyakit diare, biasanya ini terkontaminasi makanan, ya. Banyak sekali anak-anak yang jajannya sembarangan. Apalagi yang namanya di luar rumah, ya, kita nggak tahu makanannya apa. Mungkin kalau misalnya dibekelin kemarin, makanannya aman-aman aja, ya. Kita tahu apa yang kita masak, apa yang kita masukkan. Tapi ketika anaknya tidak dibekali dari rumah, dia jajan sembarangan, kita nggak tahu apa-apa aja yang dimasukkan. Nah, kondisinya seperti ini, ya. Biasanya itu konsistensi pup itu berupa cair air, dan dikatakan diare itu ketika sudah 5 kali dia sudah buang air besar. Tidak hanya sekali 2 kali dia dikatakan diare, tapi lebih dari 5 kali gitu. Terus gejalanya itu tadi, ya, tinjanya cair, mual muntah, demam, sakit perut, dan perhatikan ketika anak sudah dehidrasi. Ada yang tahu ibu-ibu dehidrasinya apa aja? Seperti apa? Mata cekung, kulit menjadi ketika dicubit nggak balik lagi, ya. Jadinya kayak ya udah berbentuk seperti ini saja. Terus habis itu ubun-ubun cekung, ya. Jangan sampai menunggu seperti itu. Ketika sudah terlihat anaknya lesu, buang airnya lebih dari 5 kali, segera ke dokter.
atau minum apa? Oralit. Ya, tidak hanya bisa bikin di rumah, sekarang di apotek pun ada. Ya, diwajibkan ketika anak sudah terlihat diare 5 kali ke air langsung diberikan oralit atau misalnya ke dokter. Itu diwajibkan karena kenapa? Anak itu nggak akan bisa bilang ketika dia ngerasain nggak enak di dalam tubuhnya. Tapi kita yang harus melihat, mewaspadai apa yang terjadi pada tubuh anak, ya. Terus penyebarannya apa? Jalur fekal atau oral, ya. Fekal oral itu apa? Biasanya makanan-makanan yang tercemar masuk ke dalam tubuh, gitu. Terus biasanya terkontaminasi oleh tinja yang mengandung kuman penyebab diare yang tercemari oleh makanan dan minuman. Jadi jangan sampai anaknya sembarangan makan dan minum, ya, apalagi sudah dihinggapi lalat. Lalat itu adalah faktor paling jahat. Ya, kenapa? Karena lalat itu biasanya hidupnya di sampah, hinggap di hal-hal yang tidak enak, ya. Terus tiba-tiba hinggap di makanan. Ketika sudah makanan terkena lalat, lebih baik dibuang, jangan dimakan. Penjagaannya yang paling utama itu menjaga kebersihan pribadi, ya. Cuci tangan, ya saya, ya. Jadi jangan lupa untuk cuci tangan, diajarin di rumah 6 langkah cuci tangan. Sekarang bukan 7 langkah lagi, ya. Hanya 6 langkah cuci tangan. Terus pastikan makanan dan minuman aman dengan masakan makanan sampai matang. Makanan dimasak sampai matang, tidak yang setengah matang. Apalagi daging, telur itu wajib, ya. Sayuran ketika dimakan mentah itu wajib dicuci menggunakan sabun yang aman untuk makanan. Karena kita nggak tahu kalau misalnya dicucinya menggunakan air mengalir saja, kita nggak tahu ada bakteri apa yang masih hinggap di situ. Gitu. Cuci buah dan sayur dengan air bersih serta air minum yang higienis. Yaitu saya yakin ini minumannya dari air-air yang terpercaya, ya, sumbernya, ya. Di next, Pak. Nah, infeksi konjungtivitis kemarin di Matlaul Huda, ya. MTN dan MA Matlaul Huda 80% itu terkena infeksi mata. Kenapa? Karena biasanya dia itu kumpulkan pesantren. Jadi cepat untuk penyebarannya. Kenapa? Sama ini juga penyebarannya melalui kontak langsung, ya. Biasanya anaknya menggunakan megang-megang wajah, terus peper-peper kemana, dipegang sama temennya, itu sama. Cuman memang yang bahaya di sini itu ketika anak itu tidak bisa mengontrol gesekan ke arah matanya. Jadi ada beberapa anak-anak yang sampai pendarahan di mata, ya. Itu bisa berakibat fatal juga, karena sebenarnya kalau misalnya pendarahan di sini mungkin terlihat, tapi kalau di mata itu lebih sulit diobatinnya. Boleh di next, Pak. Nah, ini yang lagi viral, yang lagi banyak diomongin sama masyarakat mengenai cacingan. Pasti cacingan teh, Ibu, infeksi, cacing ataupun parasit, ya. Biasanya kita sebutnya itu parasit yang umum terjadi pada yang dapat dicegahkan oleh cacing, telur cacing. Biasanya, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu telurnya, bukan cacingnya, ya, Bu, ya, yang masuknya, tapi telurnya. Terus gejalanya apa? Gatal di bagian anus, ya, nyeri di bagian perut. Terus habis itu penurunan berat badan atau berat badannya gak naik-naik, itu bisa. Mual dan gampang kelelahan dan terdapat cacing di feses. Jangankan untuk kemarin kasus-kasus yang viral, di kami pun ada beberapa anak yang positif terdapat cacing di fesesnya, gitu, ya. Jadi kalau misalnya untuk lihat lebih jauh,
banyak sekali anak-anak yang terkena cacingan di wilayah kita. Kenapa? Karena biasanya itu orang tuanya tidak mengajarkan PHBS, ya, baik itu cuci tangan, lingkungan rumah, alat main. Alat mainnya kenapa bisa menyebabkan kecacingan? Karena kita nggak tahu dia jatuhnya kemana, tiba-tiba dimasukkan ke dalam mulut. Itu kasus anak umur 4 bulan terkena cacing di kita. Tapi alhamdulillah untuk sekarang anaknya berkembang pesat, ya, perkembangannya bagus, berat badan, tinggi badannya sesuai gitu. Jadi kalau misalnya bisa diperhatikan lagi untuk baik itu alat permainannya, alas kakinya, lingkungannya. Apalagi kalau misalnya di lingkungan rumahnya ada hewan-hewan yang dipelihara, kucing, anjing, ataupun misalnya ayam, itu dilihat lagi apakah dia sesuai, kotorannya dibersihkan atau tidak. Kenapa? Karena biasanya penyebaran untuk telur-telur cacing itu dari pup ataupun dari BAB hewannya, gitu ya. Terus penyebabnya terkontaminasi telur cacing, kebiasaan kurang bersih, makanan yang tidak higienis. Penyebarannya umumnya terjadi dikarenakan anak tidak sengaja menelan telur cacing, ya, menelan telur cacing yang menempel pada tangan, makanan, minuman, atau benda-benda yang tadi dipegang sama anak-anaknya. Boleh untuk pencegahannya itu meminum obat cacing yang akan dilaksanakan di bulan Oktober untuk anak-anak sekolah TK ataupun SD. Ya, kalau misalnya memang saya mah udah misalnya 3 bulan yang lalu, sekarang boleh minum lagi 3 bulan untuk biasanya terapi. Tapi untuk pencegahan itu cukup 6 bulan sekali, ya. Jadi kalau misalnya mau diminum lagi setelah 3 bulan kemarin sudah minum, itu boleh aman, ya. Jangan sampai kenapa dikasih lagi padahal udah dikasih, nggak apa-apa. 3 bulan sekali juga boleh, aman, ya kalau sekarang. Nah, ini yang tadi di request setengah jam sebelum ini, ya. Setengah jam sebelum kegiatan acara itu penyakit PD3I, penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Meliputi penyebab, gejala, dan cara pencegahan penyakit hanya yang dapat dicegah, kan, ya. Jadi ini pencegahan untuk kita tidak terkena penyakit. Penyakitnya apa aja? Polio yang kemarin terjadi di Jawa Barat tahun berapa, Ibu? Tahun 2023. Ya, itu terjadi di mana? Di Purwakarta. Tahun 2024 terjadi di Jogja. 25 anak positif polio. Polio seperti apa? Penyakit yang menyerang otak, tapi dia juga menyerang alat gerak kita, yaitu kaki. Ya, biasanya dia itu menjadi kecil kakinya dan tidak bisa jalan, sulit untuk disembuhkan. Ketika telat penanganan akan sulit disembuhkan dan cacat seumur hidup. Tapi ketika dia sudah diberikan vaksin, ada virus yang masuk, dia akan lebih kuat, tahu cara penanganannya. Tapi dilihat juga untuk lingkungannya, apakah lingkungannya melakukan imunisasi juga atau tidak, karena akan berpengaruh untuk penyebarannya. Penyakit ini semuanya masih ada di muka bumi ini, tapi kenapa tidak menjadi KLB lagi seperti tahun-tahun yang dulu? Karena imunitas anak kita itu sudah meningkat. Ya, ketika di suatu komunitas imunisasinya bagus, terus PHBS-nya bagus, ya, kebersihannya bagus, dia akan terhindar. Tapi ketika suatu komunitas dari 10 anak 1 yang diimunisasi atau 2 deh yang diimunisasi, yang 2 ini juga
juga ikut terancam karena komunitasnya tidak melakukan imunisasi dengan baik. Ya, kalau misalnya mungkin masih ada yang bisa dikejar nih, anak di bawah 5 tahun, dilihat lagi buku imunisasinya. Ya, apakah sudah melakukan semuanya imunisasinya atau belum? Ya, selain polio juga difteri. Difteri apa ibu-ibu tahu? Boleh Pak Dian? Ya, difteri itu ada jamur di bagian tenggorokan atau kata kita mah Sundanya lak-lakan. Biasanya di bawah, di belakang lidah, di belakang lidah, ya. Dia hanya bisa ketika dia sudah terkena, dia hanya bisa diobati oleh anti difteri, ya. Dan ketika dia telat hanya beberapa jam, ya, karena ada masa injury time-nya, beberapa jam dia tidak akan bisa tertolong. Kenapa? Yang namanya jamur itu akan lebih cepat pengembangbiakannya dan menutup jalur nafas. Ya, jadi kalau misalnya ada anak-anak nih sakit tenggorokan, dilihat apakah ada selaput-selaput putih atau tidak. Kalau misalnya ada, langsung dibawa ke puskesmas atau misalnya ke rumah sakit boleh. Ya, jadi jangan hanya cuma sakit tenggorokan biasa, batuk pilek biasa, tapi wajib juga kita melakukan pengontrolan apakah ada selaput-selaput putih atau tidak. Karena kalau misalnya ini juga dilakukannya atau penyebarannya itu melalui udara, percikan air liur. Ya, kalau misalnya anaknya tahu dia tidak di DPT, ya, terus tidak divaksin dan lain-lain, anaknya tidak melakukan PHBS dengan baik, coba dilihat lagi. Apalagi lingkungannya lagi yang sama-sama tidak melakukan imunisasi, ya. Terus imunisasinya apa lagi? Nah, ini gambar polio, ya, yang paling atas itu polio. Anak kakinya menjadi kecil dan biasanya melengkung. Jadi anaknya nggak bisa jalan dan keterlambatan untuk memproses apa yang kita ucapkan ataupun yang dia akan ucapkan. Terus tetanus biasanya disebabkan oleh apa, Bu? Karatan. Ya, kenapa bisa? Karena biasanya di karat-karat itu banyak sekali virus. Berarti kan itu tuh sudah menjadi korosi, ya, Bu, ya. Banyak sekali yang hinggap di situ dan masuk ke dalam tubuh. Ketika sudah masuk ke dalam tubuh, bukan vaksin yang diberikan, tapi anti tetanus. Tapi memang kalau di kita itu jarang. Biasanya diberikannya itu vaksin tetanus, ya, supaya tubuhnya tahu akan bereaksi seperti apa. Terus pertusis, batuk 1000 hari biasanya terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun memang, tapi bisa juga terjadi pada anak usia sekolah, ya, cuman jarang. Nah, kemarin kita dapat kasus, tapi memang bukan di Puskesmas Cilekong, di salah satu puskesmas Kabupaten Bandung. Jadi ada anak yang diduga TB, terus dia itu tetangganya ada yang lahiran, terus datanglah ke situ, namanya nengok, ya, kita teh pengen lihat. Ternyata anak yang batuk-batuk ini bukan terkena TB, melainkan pertusis. Jadi terjadinya KLB pertusis. Karena anaknya apa? Anaknya dilihat lagi tidak melakukan vaksin pertusis, ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang baru lahir, anak kecil, tahu anaknya lagi batuk, jangan dibiarkan mendekat karena bisa penyebaran virus. Apalagi yang namanya bayi, dia itu tidak mempunyai imun, ya, imunnya rendah. Terus kalau misalnya memang anaknya tahu belum divaksin dan ada vaksin di sekolahnya, diwajibkan mengikuti. Kalau anaknya memang, Neng lagi sakit, Bu lagi sakit, lagi nggak bisa divaksin, boleh dikejar ke puskesmas karena bisa dilakukan di luar sekolah, ya, tapi di hari Rabu.
gitu. Kalau misalnya memang sekarang ada yang belum nih, ada yang tahu nih belum kemarin MR, terus HPV belum, boleh dikejar ya ke sana. Campak tadi yang kita bahas sama kanker serviks atau yang kita tahu itu vaksinnya HPV. Ya, HPV itu diberikan karena apa? Karena untuk sekarang di usia-usia muda kita itu melakukan pencegahan. Kalau di usia kita, ibu-ibu nih, bukan pencegahan tapi perawatan, dijaga kebersihan area genitalnya. Ya, melakukan hubungan suami istri dengan yang mahramnya. Ya, kenapa bisa terjadi HPV? Karena biasanya itu dari penyebaran yang tidak sehat, ya, kayak misalnya hubungannya tidak sama pasangannya atau area genitalnya biasanya sering kotor, itu bisa juga disebabkan, atau sering jarang ganti celana dalam dan menjadi keputihan, itu bisa juga. Ya, nah kalau misalnya untuk anak, kenapa diwajibkan HPV? Kita melakukan pencegahan. Takutnya nanti di besarnya kita nggak tahu gen apa yang akan masuk atau misalnya penyakit apa yang akan masuk, makanya dilakukan pencegahan. Kalau misalnya di luar Jawa itu HPV akan diberikan kepada laki-laki juga, gitu ya, tidak hanya perempuan. Kenapa laki-laki? Kan laki-laki tuh nggak punya serviks ya ibu-ibu ya. Karena laki-laki itu bisa melakukan penyebaran juga ketika tidak melakukan hubungan seksualnya dengan bukan mahramnya atau bukan istrinya, dengan siapa saja gitu ya, jajan di mana-mana, itu bisa menjadi karier atau pembawa untuk istrinya. Gitu. Boleh di next? Paling itu aja. Ada tambahan dari Ibu Rafa? Cek. Ya, ibu-ibu semuanya masih semangat? Ya, mana semangatnya? Coba kalau saya bilang hey, jawabnya? Ya, halo. Ya, kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kita latihan dulu biar semangat. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai, halo. Ya, Bu, kita peregangan dulu sebelum nanti kita bahas sedikit ya tentang HPV. Ibu-ibu, saya ada yang namanya lagu tapi digerakkan sama ibu. Lagu ini